Wibi, yang gue tahu tuh ketika kita dapat warisan, apapun bentuknya itu, kita tuh harus ngejaga warisan yang udah diturunin ke kita dengan benar kan? Ya biar yang ngasih warisannya tuh juga tenang udah ngasih ke orang yang tepat. Iya benar. Nah, gue pengen cerita di tahun 2019 tentang satu anak laki-laki yang baru aja ditinggal sama bapaknya dan dapat warisan berupa keris. Oke. Jadi laki-laki ini tuh umurnya 27 tahun, kita sebut aja namanya Robi. Robi itu tuh dari kecil emang hidupnya cuma berdua aja sama almarhum bapaknya. Dan dia hidup selalu berkecukupan dari kecil. Ya bahkan bisa dibilang lebih dari cukup. Jadi sebelum ditinggal bapaknya karena sakit, Robi tuh dikasih satu dari beberapa keris punya bapaknya. Jadi Robi satu, dan sepupu-sepupunya tuh satu juga. Totalnya tuh ada 3 keris. Oke. Satu ke Robi, satu ke sepupunya namanya Aryo, dan satu lagi ke sepupunya juga namanya Rasya. Pas ngasih keris-keris itu, bapaknya Robi tuh selalu bilang ke mereka bertiga buat ngejaga keris itu. Dan cara ngejaganya itu juga gak susah. Cuma dengan mandiin keris itu setiap malam Selasa Kliwon setiap bulannya, dan dibacain satu mantra. Ngedenger itu mereka bertiga yang emang udah deket banget dari kecil tuh ngeiyain pesannya bapaknya Robi. Nah, ketika almarhum bapaknya udah meninggal, otomatis kerisnya udah di tangan mereka satu-satu kan. Selama 3 bulan, mereka tuh rutin mandiin kerisnya tiap malam Selasa Kliwon di rumah mereka masing-masing. Sekalian bacain mantra yang udah dikasih sama almarhum bapak Robi. Pokoknya setiap mereka bertiga udah selesai mandiin kerisnya, pasti mereka tuh langsung teleponan bertiga, karena untuk mastiin kerisnya tuh udah dimandiin. Nah terus pas di bulan keempat, di saat Selasa malam Kliwon, Robi tuh kondisinya lagi pergi sama teman-teman kantornya. Dan di malam itu dia mutusin untuk minum-minum setelah pulang kerja. Walaupun biasanya prosesi mandiin keris itu tuh dilakuin setiap jam 9 malam. Tapi namanya orang minum-minum kan biasanya jam 9 baru mulai gak sih? Iya. Apalagi minumnya di tempat hiburan malam kan. Jadinya di situ Robi nge-WA sepupu-sepupunya dan bilang kalau dia akan sedikit telat mandiin kerisnya karena dia lagi di luar. Nah karena Aryo dan Rasya takut Robi malah gak mandiin keris itu, akhirnya mereka bilang ke Robi, pokoknya apapun yang terjadi, lo harus tetap mandiin kerisnya ya Rob. Di situ Robi cuma iya aja sampai akhirnya sekitar jam 11 malam, Robi tuh kondisinya udah mabok banget Tapi untung aja dia tuh masih bisa nerima telepon lah dari si Aryo. Di situ Aryo tuh nyuruh Robi langsung pulang karena udah mau jam 12 malam. Dan Robi bener-bener langsung pamitan tuh sama teman-teman kantornya, terus buru-buru pulang buat mandiin kerisnya. Nah begitu sampai rumah, kira-kira jam setengah 12 malam, Robi langsung ngeluarin kerisnya dari dalam lemari kamar bapaknya. Dan dia langsung mandiin kerisnya pakai air keran yang mengalir sambil bacain mantranya Mantranya itu tuh bahasa Jawa kayak gini nih. Om Awiknam Wastu Hanatasara Inarkana Ulun Yun Miminta Inggita Deina Nugrahari Adika Om Om Om. Dan ini tuh dibaca 3 kali sambil dupanya tuh nyala, yang artinya, ya Tuhan, jauhkan dari semua halangan, Tuhan kami Maha Kuasa yang kami sembah, mohon isyarat anugerah darimu yang lebih besar dan lebih kuat. Dan pas dia bacain mantranya, yang harusnya dia baca Deina Nugrahari Adika, karena si Robi mabok, dia bacaan tuh salah malah Leina Nugrahari Adik. Pokoknya jadi beda banget di situ. Setelah dia salah baca, tiba-tiba kerisnya tuh jadi kayak berat terus jatuh dari tangannya si Robi. Di situ Robi kaget banget dan langsung sadar 100%. Robi langsung nelfonin si Aryo sama Rasya karena dia tuh panik banget. Dia tahu salah dalam pembacaan mantranya. Dan begitu Aryo dan Rasya dengar kalau Robi salah baca mantra, mereka langsung bilang, Rob, kalau ada apa-apa kita nggak tahu banget nih harus gimana. Udah tuh, di situ Robi langsung berusaha nenangin diri, dia bersihin kerisnya dan langsung tuh dimasukin ke dalam lemari lagi. Terus dia cepat-cepat mandi biar benar-benar sadar. Dan sekitar jam 1 malam, dia baru mau tidur. Terus karena Robi juga udah panik, akhirnya dia tidur tuh dengan posisi lampu kamarnya nyala semua. Nah, pas Robi udah ketiduran, tiba-tiba Robi tuh kebangun karena dia dengar ada suara dari luar kamarnya Karena dia tinggal sendiri di rumahnya, jadi dia tuh takut itu maling kan. Keluar langsung lah Robi dengan keadaan setengah sadar. Pas dia lihat jam di dindingnya, ternyata
Ternyata itu tuh jam 3 pagi. Terus pas Robi keluar kamar, dia tuh dengar suara dari dalam kamar almarhum bapaknya. Langsung tuh Robi lari, dan begitu dia buka kamar bapaknya, gak ada apa-apa Bi. Suaranya pun seketika hilang gitu aja. Tapi pas Robi mau keluar dari kamarnya, dia dengar kayak ada benda yang getar gitu dari dalam kamar. Akhirnya Robi nyalain lampu kamar bapaknya, terus nyari sumber suara itu. Dan ternyata suaranya tuh berasal dari dalam lemari bapaknya, tempat Robi tadi nyimpen kerisnya. Oke. Dibukalah pelan-pelan sama Robi. Dan pas dibuka, Robi ngeliat keris itu tuh gerak sendiri, bahkan sampai keangkat dari lemari. Langsung tuh dia lari keluar dari kamar bapaknya dan masuk ke kamarnya. Kali ini dia tuh sampai nyalain TV kamarnya kenceng-kenceng biar dia tuh gak denger suara keris itu lagi, sambil dia berusaha tidur aja. Tapi pas si Robi lagi merem, tiba-tiba dia tuh denger ada suara pintu rumah yang diketok-ketok. Dia berusaha tetap tidur lah di situ, dia gak mau bukain pintu itu. Tapi lama-lama suaranya tuh jadi kayak suara gedor-gedor gitu. Akhirnya Robi berusaha bangun dari tempat tidurnya, menuju ke pintu rumahnya yang gak jauh dari kamarnya. Tapi sebelum dia bukain pintu depannya itu, dia ngintip dulu lah di jendela. Dia ngeliat ke depan pintunya, ternyata tuh ada orang, tapi mukanya tuh gak kelihatan karena kayak ketutupan gitu. Terus dibukain tuh akhirnya pintunya sama Robi. Nah pas dibuka, lagi-lagi tuh gak ada orang Bi. Lah? Mulai kesel tuh si Robi di situ. Dia banting pintunya, terus dia kunci. Dan pas dia balik badan, ternyata di depan dia tuh ada sosok almarhum bapaknya di depan persis sambil megang keris yang tadi dimandiin sama si Robi. Di situ Robi kaget banget sampai dia tuh jatuh di depan bapaknya. Terus bapaknya tuh ngomong pakai bahasa Jawa. Intinya bapaknya tuh bilang, "Kamu tidak bisa dipegang omongannya, leluhur akan marah." Wow. Terus bapaknya tuh langsung hilang gitu aja seketika. Langsung tuh Robi lari ke kamar bapaknya dan buka lemari buat ngecek keris yang tadi. Dan ternyata kerisnya tuh gak ada. Hilang Bi. Robi bingung banget, dia langsung ngambil HP di kamarnya dan nelfonin si Aryo sama Rasya di jam 4 pagi itu. Tapi gak diangkat tuh sama mereka karena udah pada tidur kan. Di situ Robi panik banget, dia takut kalau apa yang dibilang bapaknya tadi tuh bakal kejadian ke dia. Akhirnya si Robi semalaman tuh gak tidur sama sekali. Dan begitu udah jam 7 pagi, Aryo sama Rasya udah bangun. Langsung tuh si Robi nelfon mereka, nyuruh mereka buat datang ke rumah Robi. Terus di situ Robi tuh juga nyuruh mereka berdua untuk bawa keris mereka masing-masing. Nah setelah mereka sampai di rumah Robi, langsung tuh Robi nyeritain semua kejadian semalam ke si Aryo sama Rasya. Aryo sama Rasya tuh sebenarnya di situ kaget banget. Tapi tiba-tiba Aryo tuh keinget kalau misalnya si omnya mereka itu, kakaknya almarhumnya si bapaknya Robi, itu tuh kolektor keris. Dan pasti kan ngerti sama hal-hal kayak gini kan. Jadi mereka langsung hubungin si omnya inilah di momen itu juga. Dan kata omnya, jam 9 malam nanti malam, mereka harus mandiin 2 keris yang mereka pegang dengan mantra yang benar. Pokoknya gak boleh salah sebut sama sekali. Dan langsung tuh jam 9 malam di malam itu juga, mereka langsung ngelakuin ritual yang disuruh sama omnya itu. Dan pas mereka ngelakuin itu dengan benar, kerisnya Robi tuh pas dicek langsung ada pada tempatnya semula, di dalam lemari almarhum bapaknya. Dari situ tuh Robi langsung janji buat ngerawat keris itu dengan baik sesuai permintaan terakhir dari bapaknya. Gue ngerasa jadi kayak mungkin di satu sisi kasihan ya. Kadang kan orang-orang dapat warisan itu kan tanpa dia tahu, mau nggak mau dia harus nerima kan Bi. Terus kalau misalnya dia nggak ngelakuin itu, dia kena akibatnya gitu loh. Kan kasihan ya. Padahal dia nggak ada pilihan buat nolak warisan itu kan. Benar sih. Karena kayaknya satu hal yang kita lupa sih, warisan tuh nggak cuman tentang harta atau nggak cuman tentang keuntungan yang bisa didapat dari orang tua lo yang meninggal, tapi kadang-kadang yang kayak cerita lu Nat, jadinya kewajiban gitu loh. Iya, dan itu dilakuin tiap bulan lagi.